tahu nggak waktunya sholat isya itu dimulai dari kapan, berakhir sampai kapan? Menurut Pak Iwan? Dari jam 7 sampai jam 12. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Macam-macam lagi nih, ini sampai jam 12 sampai sebelum subuh. Bab selanjutnya pelajaran kita kali ini halaman 11. Halaman 11 sebelah kiri. Baris yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Faslun. Faminal wajibi khamsu sholawatin fil yaumi wal layla. Halaman 11 sebelah kiri. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Faslun. Pasal. Faminal wajibi. Sebagian dari yang wajib. Khamsu sholawatin. Salat 5 waktu. Fil yaumi wal laylati. Sehari semalam. Salatnya 5 waktu. Hanya 5 waktu. Yang wajib hanya 5 waktu. Yang pertama az-zuhru. Zuhur. Wa waktuha. Waktu zuhur. Idza zalatis syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Salat zuhur waktunya dimulai idza zalatis syamsu. Zalat di sini artinya kalau kaki gitu misalkan harusnya napak, dia kepleset. Tidak di tempatnya, itu namanya zalat. Kalau matahari, zalatis syamsu, matahari namanya tergelincir kalau bahasa Indonesianya. Jadi ketika matahari di atas persis di atas kepala kita, kemudian dia condong sedikit, condong ke arah barat. Nah, itulah namanya zalat asyamsu. Zalat asyamsu. Idza zalatis syamsu. Itulah waktu itu dimulai waktu zuhur. Jadi permulaan waktu zuhur adalah matahari sedikit condong ke arah barat setelah melewati kepala persis. Jadi kalau kita berdiri, kita melihat ke atas, kalau matahari itu masih ada tepat di kepala kita, itu zuhur belum dimulai zuhur. Ketika dia sudah bergeser sedikit, itulah dimulai waktu zuhur. Dimulainya waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur itu? Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Waktu zuhur itu sampai masiri dhilli kulli syai'in mithlahu. Terjadinya bayangan benda sesuai dengan bendanya. Misalkan apa ini? Ini pulpen misalkan begini. Ini pulpennya segini. Pulpen otomatis punya bayangan ya. Kalau kena matahari kan dia ada bayang-bayang itu, Pak. Nah, bayang-bayang itu ketika panjangnya sama, nah itulah saat itu habis waktu zuhur. Baik, kita mulai dari pagi. Kalau pagi matahari kan dari timur. Itu bayangannya segini. Kira-kira pendek apa panjang itu, Pak? Panjang. Kalau semakin ke atas berarti semakin pendek. Begitu pas istiwa tepat di atas kepala kita, matahari pas di kepala kita, itu nggak ada bayangan. Nah, itu belum mulai, itu zuhur belum masuk. Ketika matahari sudah lengser sedikit, nah otomatis bayangan benda itu ada di sebelah mana? Di sebelah timur. Iya, ketika bayangan sudah di sebelah timur, maka saat itu zuhur dimulai. Sampai kapan? Sampai nanti bayangan itu panjangnya sama persis dengan aslinya. Misalkan Pak Iwan ini tingginya berapa? 165. Maka ketika bayangan itu sama panjangnya 165, maka saat itu zuhur sudah habis. Dan ketika zuhur habis, otomatis masuk waktu asar. Nah itu. Yang kita harus mengetahui
istilahnya batas-batasnya. Misalkan musola ini batasnya dari sini, ya gitu. Nah, batas zuhur itu dimulai dari matahari lingsir sedikit sampai bayangan benda itu panjangnya sama. Nah, di kitab ini dimulai az-zuhru. Kenapa az-zuhur? Bukan asar atau maghrib atau isya. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak cerita yang dulu kita pernah jelasin masalah Isra Mi'raj? Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau nyampe pada saat itu apa? Sudah subuh. Jadi pada saat itu subuh belum dilaksanakan. Belum ada kewajiban sholat subuh. Ketika sudah zuhur inilah pertama kali sholat yang wajib dimulai. Makanya beliau di kitab Sulamul Taufiq ini beliau menyebutkan az-zuhru. Zuhur ini yang pertama. Jadi sholat yang pertama dimulai yang wajib itu adalah sholat zuhur. Mana tadi itu? Wal asru. Dan yang kedua, sholat yang kedua, khamsu shalawatin, sholat yang pertama zuhur, yang kedua asar. Wal asru dan asar. Wa waqtuha, waktu sholat asar min ba'di waqti zuhri ila maghribis syamsi. Dimulainya waktu asar itu sejak habisnya waktu zuhur ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini bahasanya ya. Sejak habisnya waktu zuhur, waktu kapan habisnya zuhur? Waktu asar. Ya, maksudnya waktu bayangan itu sama persis dengan benda aslinya. Nah, sejak itulah dimulai waktu asar. Sampai kapan asar waktunya? Sampai matahari terbenam. Matahari kan bulat, kelihatannya bulat. Maka maksud huruf di sini itu lingkaran yang paling atas. Kalau hurufnya itu masih sedikit atau masih separuh, itu belum. Itu masih ada. Asar masih ada. Belum waktu maghrib. Begitu lingkaran yang paling terakhir. Ya, misalkan begini ya, lingkaran begini, lingkaran yang paling akhir ini. Kalau sudah surup benar-benar tidak ada, sejak itulah waktu asar habis. Dan dimulainya waktu maghrib. Wal maghribu dan maghrib, wa waktuha, waktunya maghrib min ba'di maghribis syamsi ila maghribis syafaqil ahmari. Yang ketiga, sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib dimulai dari min ba'di maghribis syamsi, setelah terbenamnya matahari, ila maghribis syafaqil ahmari, sampai dengan habisnya mega yang warna merah. Jadi kalau maghrib itu kan ada tuh yang warna merah-merah gitu ya. Kalau maghrib itu sampai habis. Kalau merah-merahnya habis, nah itu otomatis waktu maghrib habis. Jadi waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai warna merah-merah itu, mega yang warna merah itu habis. Begitu mega merah itu habis, maka bersamaan itu waktu maghrib habis. Wal isya'u dan salat isya, waktuha dan waktunya salat isya. Ada yang tahu nggak waktunya salat isya? Pak Iwan, tahu nggak waktunya salat isya itu dimulai dari kapan, berakhir sampai kapan? Menurut Pak Iwan? Dari jam 7 sampai jam 12. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Macam-macam lagi nih, sampai jam 12, sampai sebelum subuh. Nah, ternyata penting ya kan, kita harus tahu ini hal yang wajib. Isya kan sebelum maghrib, Adik. Isya, salat isya.
Mulai dari setelah apa waktu maghrib ya. sampai Baik. fajar. Iya. Ini. Ya hampir benar. Tapi yang tepatnya begini. Wal isya'u dan salat isya. Wa waktu dan waktuna salat isya dimulai dari mim ba'di waqtil maghribi, setelah habisnya waktu maghrib. Kapan habisnya waktu maghrib? Habisnya mega merah. Mega merah habis. Nah, sejak itu dimulailah isya. Mulailah isya. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri as-sadiqi. Ila tulu'il fajri as-sadiq. Sampai fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Ada fajar di sini? Enggak ada fajar. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, fajar kadzib, yang kadzib dulu ya. Dia cahayanya ke atas. Bukan merambah gitu. Dia cahayanya ke atas. Nanti nggak lama kemudian nanti hilang, gelap lagi. Nah, setelah gelap terbit lagi, terang lagi. Nah, fajar yang tadi itu yang awal inilah fajar kadzib. Ini belum habis waktunya. Belum habis isanya. Waktu isya itu fajar kadzibnya masih ada. Nah, sejak fajar shadiqnya, nah itu yang benar-benar yang terangnya itu nanti dia melebar, terangnya itu melebar. Terangnya melebar. Itulah saat itu subuh dimulai. Sejak itu habislah waktu isya. Jadi bukan jam 12, jam 1 masih bisa sholat isya, Pak Iwan. Jam 2 juga masih bisa. Tapi nanti ada waktu afdol, waktu boleh, waktu yang makruh, waktu yang haram, waktu yang harus. Ada pembagian seperti itu. Lebih terperincinya seperti itu. Tapi yang jelas waktu isya dimulai dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu sinar terang yang terangnya itu melebar ya, melebar. Ya kalau sekarang subuh lah, subuh. Subuhnya sekarang jam berapa? 4:45, jam 5 lewat gitu. Belum. Ini saya subuh dimulai ya. Sekarang subuhnya, subuh. Salat yang kelima, paham ya ini waktu isya ya. Jadi waktu isya itu dimulai dari habisnya mega merah sampai fajar shadiq. Was-subhu dan subuh. Nah, setelah isya habis otomatis masuk ke salat subuh, waktu subuh. Wa waktuhan waktu subuh dimulai dari mim ba'di waqtil isya, dimulai dari habisnya waktu isya ila tulu'isy syamsi, sampai munculnya matahari. Jadi waktu subuh itu dimulai dari habisnya waktu isya yang ditandai dengan terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari di sini kebalikan dari waktu maghrib. Kalau maghrib itu bagian akhir, ya, bagian akhirnya. Kalau waktu subuh ini sampai dari tulu isyamsi, terbitnya matahari, terbitnya yang atas, bukan yang bawah, tapi terbitnya yang atas. Begitu lengkungan yang atas itu mataharinya sudah kelihatan, otomatis saat itu subuhnya habis. Jadi bukan menunggu matahari bulat, bukan, tapi sudah lingkaran yang ujung yang di awal itu muncul, nah itu sudah habis waktu subuh. Fatajibu hadhil furudu, fatajibu kemudian wajib, hadhil furudu fardu tersebut, fardu ini fi auqatiha, tepat di waktunya masing-masing. Ala kulli muslimin, wajib atas semua orang muslim, laki-laki, perempuan, sudah tua, masih muda, maksudnya
yang sudah balik ya. Pak Iwan, Bang Ucup, Pak Awi, Mas siapa namanya? Mas Ali, Pak Wagiman, Pak Wasimin, Pak Sururi, Pak Yusuf, Pak Wani, Pak De Katmo, itu semua sudah termasuk wajib, menjalankan yang 5 waktu itu di waktunya masing-masing. Maksudnya begitu, wajib menjalankannya di waktunya masing-masing. Duhur ya di waktu duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, itu wajibnya. Jangan salah subuh jam ya, ini kewajibannya seperti itu. Ala kulli muslimin, muslim. Kita kan sebagai orang muslim. Kalau orang kafir nggak wajib. Nggak ada urusan sama orang kafir untuk masalah sholat. Balighin, sudah balik. Kalau anak kecil berarti belum wajib, Pak. Anak-anak yang tadi sholat maghrib itu yang masih piye itu mereka belum wajib. Jadi sebaiknya anak yang belum tamyiz itu sebaiknya tidak diajak ke mushola atau ke masjid, karena mereka belum mengerti dan mereka memang tidak wajib. Itu mereka bisa dilatihan di rumah atau di tempat-tempat khusus. Kalau di masjid yang seperti ini banyak jamaahnya, mereka malah bukannya belajar tapi mengganggu ya. Sebaiknya mereka di rumah saja. Kecuali mereka sudah tamyiz, sudah bisa diajak ngomong, nanti kamu jangan rame ya. Ya, kalau sudah mengerti boleh dikenalkan. Walaupun dia belum balik. Tapi kalau sudah balik, ya laki-laki bagusnya di musola atau di masjid, laki-laki. Kalau perempuan di rumah. Balighin, kulli muslimin balighin, muslim balik, aqilin, berakal. Berarti sholat itu tidak wajib bagi orang yang tidak berakal. Orang gila, terus apa lagi? Setengah gila, sedikit gila, apa lagi? Ya, apalagi yang nggak waras lah ya. Tahirin orang yang suci. Tahirin itu orang yang suci. Kalau yang lagi haid, yang lagi nifas ya berarti tidak boleh sholat, tidak wajib ya. Di sini tidak wajib. Yang diwajibkan di sini sholat 5 waktu tepat di waktunya masing-masing. Kita sudah jelaskan waktunya tadi persatu, batas-batasnya. Kemudian wajib itu terhadap orang-orang yang sudah Islam, sudah balik, berakal dan suci. Fayahrumu dan haram taqdimuha, mendahulukan sholat, ala waktiha, atas waktunya. Misalkan yang tadi itu, misalkan maghrib kan dimulainya dari terbenamnya matahari. Sudahlah, kita kan mau pergi nih, misalkan kita ini aja sholat dulu gitu, sholat maghrib dulu, padahal waktunya belum. Itu tidak boleh, haram malahan. Sholat pada saat itu haram, karena apa? Belum waktunya. Nah, ini perlunya mengetahui waktu, pentingnya mengetahui waktu. Ini sudah masuk apa belum? Kalau belum masuk, haram. Di sini fayahrumu taqdimuha ala waktiha. Haram hukumnya mendahulukan sholat sebelum waktunya. Bukannya malah dapat pahala, malah dosa. Bukan hanya taqdimuha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhrin. Juga haram gitu ya, mengakhirkan sholat li ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Misalkan sudah maghrib belum sholat, mega merah sudah habis masih belum sholat maghrib, ya kan? Ini mega merah belum habis nih, ya kan? Nanti sebentar lagi habis. Kalau misalkan mega merah sudah habis, baru dia sholat, sudah otomatis masuk waktu isya, maka dia itu sholatnya haram, dosa. Kewajibannya dia adalah sholat tepat waktunya. Untuk orang yang seperti itu, nah ini dia li ghairi udhrin, karena
tidak ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur tidak masalah. Kalau ada uzur diperbolehkan. Kalau ada uzur, misalkan apa? Ada uzur, misalkan pas maghrib ya kan, ada orang itu apa namanya itu, kintir di kali itu, apa itu? Hanyut di kali gitu kan. Kita wajib kan menyelamatkan dia kan wajib. Kita cari dia, kemudian sampai habis tuh waktu maghrib, sampai mega merah habis. Ya namanya juga nolong orang lagi apa namanya kelelep, ya mau tenggelam gitu. Kalau sampai waktunya maghrib habis, itu diperbolehkan. Nanti sholatnya sholat namanya qadha. Sholatnya namanya qadha. Dia sholat maghrib walaupun di waktu isya, tapi dengan uzur. Itu diperbolehkan. Uzurnya menyelamatkan orang yang tenggelam. Di antaranya seperti itu. Kalau tanpa uzur, ya haram, dosa. Tetap dia qadha, wajib qadha, tapi dia sudah kena dosa. Karena dia sudah melalaikan sholat. Fa in tara'a mani'un kahaidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha wa tuhriha li nahwi salisin lazimahu qada'uha aw zala al-mani'u wa qad baqiya min al-waqti qadru takbirin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Keterangannya begini. Kalau seandainya ada mani, ya, mani itu sesuatu penyebab kahaidin seperti haid, ba'da ma madha min waqtiha ma yas'uha wa tuhriha. Misalkan waktu sudah masuk nih. Ini kan maghrib sudah masuk ya kan? Sudah maghrib masuk, lalu belum sholat, baru ambil air wudhu. Setelah air wudhu mau sholat, ternyata haid. Nah ini maksudnya takbir ini. Haid, maka dia tidak boleh sholat pada saat itu. Tapi di kewajiban sholat itu tetap. Dia harus nanti diqadha setelah suci. Nah ini perlu dijelaskan untuk istri-istri kita, Pak. Harus ditanya itu istri kita sholatnya. Ya mungkin Mas Ali udah punya istri belum? Udah. Nanti ditanya. Hah? 3 anaknya. Masya Allah. Udah 3 anaknya. Iya benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ditanya ya sholatnya ya. Kalau misalkan sudah masuk waktu, lalu ada kesempatan sholat, tiba-tiba haid, maka itu dihitung qadha, itu harus diganti ya, harus diganti. Nanti setelah suci, nah itu diganti. Yang sebelum haid itu, yang ketika haid diganti. Wa tuhriha li nahwi salisin lazimahu qadha'uha aw zala al-mani'u. Atau seperti ini. Waktu maghrib masuk, kan dia posisi haid nih. Posisi haid ya kan, sudah sehari, 2 hari, 3 hari, sudah masuk maghrib masuk, lalu ada kesempatan maghrib, ternyata sudah bersih. Nah kan sekarang kan masih ada nih waktu maghrib, ternyata bersih, maka ini maghrib yang ini sudah wajib ya, walaupun sekiranya hanya sekitar takbiratul ihram. Ini sebentar lagi nih, setengah menit lagi isya misalkan. Tetap ini maghrib wajib. Jadi kewajibannya yang pertama tadi sebelum haid maghrib yang lalu, kemudian wajib yang sekarang ya. Itu hitungannya ya. Nah, ada keterangan yang lain. Ini rumusnya begini, Pak, rumusnya. Kalau bersihnya itu di siang hari, bersihnya ya. Ini haid kemudian bersih. Bersihnya itu di siang hari, maka lebih bagus dia diqadhanya sholat siang, zuhur sama asar. Begitu juga kalau malam. Kalau misalkan sucinya itu jam 10 malam misalkan, 10 malam, berarti kan yang sholat malam itu maghrib sama isya. Lebih baik mengqadha sholat maghrib dan sholat isya.
pentingnya kita mengetahui hal-hal yang wajib ya. Jangan sampai kita melakukan yang yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Nah, yang wajib dulu kita lakukan, karena yang wajib inilah yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditanyakan itu yang wajib ini. Yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain dianggap bagus. Maksudnya sholat yang wajib ya sholat yang 5 ini. Yang 5 ini yang ditanyakan. Diperiksa, zuhurnya ada enggak, maghribnya ada enggak, asarnya ada enggak, tepat enggak di waktunya. Nah, kayak begitu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau menceritakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in shallaitul maktubatil khamsa wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa ahramtul haram falam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Artinya begini, diceritakan oleh sahabat Abdullah Jabir Al-Ansari bahwa ada seorang laki-laki yang menanyakan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tanyaannya begini, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya nih menjalankan sholat yang 5 waktu, ya, menjalankan 5 waktu, sholat yang 5 waktu, al-maktubat al-khamsah, 5 waktu, wa sumtu Ramadan, lalu saya puasa Ramadan, puasanya Ramadan, wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram, falam azid dzalika syai'an, dan saya tidak nambahi, sholat saya juga tidak nambah-nambah, sholat malam juga enggak, sholat qobliyah enggak, ba'diyah enggak, puasanya juga saya enggak nambah-nambahin, enggak puasa Senin, Kemis enggak, puasa ini enggak. Tapi saya juga yang haram ya haram, yang halal ya halal. Saya tidak melebihkan sedikit pun. Pokoknya yang saya sholatnya ya 5 waktu, puasanya ya Ramadan saja, gitu bahasanya ya. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Na'am, iya. Kalau kamu menjalankan sholat yang wajib saja 5 waktu dengan benar, puasanya hanya Ramadan saja, terus kemudian kamu menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walaupun kamu nggak tambah-tambahi sholatnya, nggak tambahi puasanya, kamu bisa masuk surga." Ini pentingnya menjalankan, mengetahui yang wajib. Walaupun hanya itu saja, insya Allah masuk surga. Ini Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda, bukan saya. Di hadis ini terdapat di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Walaupun hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, walaupun puasanya yang hanya Ramadan saja, itu bisa masuk surga, dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudahlah, kalau nggak bisa nggak bisa bangun malam, nggak bisa sholat duha dan sebagainya, yang 5 ini dijaga benar-benar gitu. Dan kalau bisa, kan kita sudah jelaskan, kalau kita jamaah dijamin, Pak. Kalau sholat jamaah, sholatnya berjamaah, insya Allah diterima sholatnya. Karena apa? Bareng-bareng. Kalau ini kurang, masih ada yang nambahin, Pak imamnya yang nambahin, ini nambahin gitu. Jadi kalau orang ibarat jual kacang, ini kacang, ini tahu kacang kan? Kalau kacang itu kita jualnya 1 truk, ini kan rombongan gitu kan, atau 1 sak gitu, itu laku. Ada di dalamnya, ada yang kempong, ada yang bongkeng, ada yang nggak ada isinya kacangnya, itu tetap dibeli, dihargai karena sudah borongan. Tapi kalau misalkan sholatnya sendirian, nah ini kan perlu ditanyakan sholatnya ini. Kalau sendirian, sholatnya sendirian nih, tanpa udzur, misalkan sholatnya sendirian, doanya juga nggak apal-apal banget gitu kan, ngerti juga sedikit gitu kan, gerakannya juga kadang masih lupa ingat gitu. Nah, kan kayak gitu, lebih baik sholatnya secara berjamaah. Ya kayak kacang yang kempong gitu, mana ada yang mau beli ya kan? Kalau cuma 1 nih, kempong lagi kan. Kalau yang 1 bagus mungkin ada harganya, tapi kalau kempong ya sudah. Kalau sholatnya sendiri
Ya syarat rukunnya masih belum bisa, belum mengerti gitu kan, nggak mau belajar misalkan, ditambah nggak mau belajar gitu, ya sudah, kayak kacang yang kempong itu. Tapi kalau kacangnya itu satu karung, walaupun di dalamnya itu kempongnya banyak, itu tetap laku karena itu borongan. Walaupun sholat kita itu kurang khusyuk, kurang mengerti syarat rukunnya, ya, tapi kan kita belajar, kita sholatnya berjamaah, insya Allah sholat kita itu tetap terkatrol dengan yang lainnya, dengan masih ngelihat gitu, oh ya ini sholatnya berjamaah, masih dihitung 27 derajat. Tapi kalau satu sudah bacaannya sudah kurang jelas misalkan, ya kadang nggak dihitung sama malaikat, repot ya. Nah kalau sholatnya sudah nggak bagus, nanti nggak masuk di hadis yang tadi itu, nggak masuk di hadis yang tadi itu. Yang masuk di hadis tadi itu sholatnya benar, sholat maktubah yang 5 waktu itu sholatnya benar. Di zaman dulu pada saat itu Pak, orang sangat berlomba-lomba sekali sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi itu. Bahkan panjangnya udah sampai 1 kota itu. Kalau waktu zuhur ya mereka sholat zuhur berjamaah, panjang sekali. Bahkan diceritakan waktu itu kan asal mulanya ada azan itu kan di situ. Banyak para sahabat yang ketinggalan sholat jamaahnya. Jadi ketika zuhur Rasulullah sudah berjamaah, sudah selesai. Yang agak jauh-jauh di pinggiran itu nggak tahu ini sudah zuhur belum ya, kan nggak ada azan waktu itu, sebelum ada azan, nggak tahu kapan saatnya jamaah itu dimulai. Kemudian ceritanya ada yang mengusulkan bagaimana kalau sebelum waktu masuk itu kita nyalakan api gitu kan, biar tahu nih, oh ini sholat zuhur sudah dimulai gitu. Rasulullah tidak berkenan. Terus ada lagi yang mengusulkan gimana kalau kita pakai itu ya itu deh, kayak lonceng gitu kan, kita bunyikan deng 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 gitu, ini tandanya waktu sudah masuk. Rasulullah masih belum berkenan. Terus ada yang pakai gimana kalau pakai trompet gitu kan, biar dengeran semua gitu. Itu Rasulullah nggak berkenan. Akhirnya datanglah wahyu, sampailah ajaran azan. Jadi ketika masuk waktu itu ada azan. Masih ada beberapa menit. Ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya ada Pak Sulaiman yang nanya. Pak Sulaiman nggak ada ini. Ayo, ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Kalau nggak ada, nanti kita belajar satu-satu ya, satu persatu. Kita sudah mulai masuk pelajaran sholat ya. Jadi kitab kita ini sudah, insya Allah sudah lengkap. Di kitab kita ini sudah membahas tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang tentang pembersihan diri ya. Itu walaupun kecil begini tapi lengkap. Insya Allah ikutin terus, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini wajib sekali, wajib buat semuanya, harus tahu ini. Apa yang ada di kitab ini semuanya itu harus tahu. Ini hal-hal yang wajib saja. Kitabnya kecil, cuma berapa ini? Kalau nggak salah 40 halaman, 44 ya, cuma 44 halaman. Yuk kita ngaji bersama, kita biar tahu apa kewajiban kita, biar kita melaksanakan, jangan sampai kita melakukan yang di luar wajib, kita malah meninggalkan yang wajib. Insya Allah kita sudah mulai masuk bab sholat. Nanti kita detailnya kita kaji bareng-bareng insya Allah di kemudian hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, menjadikan ilmu yang bermanfaat, makin dekat kita dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahim warhamna bi rahmatikal wasi'ah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.